ada satu hal yang kita semua harus waspadai. Yang itu bisa merasuk dalam hidup kita dan benar-benar akan sangat merugikan. Yaitu ketika seseorang berhenti bertekun mencari Tuhan. Memang tidak pindah agama, bisa masih datang ke gereja hari Minggu, mungkin juga di pertengahan minggu, tapi tidak memiliki api yang membara, tidak memiliki gairah yang kuat. Inilah yang Alkitab katakan kendor. Alkitab berkata lengkapnya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya pernah memeriksa bahasa aslinya. Ada kata speedo yang artinya kecepatan. Jangan kecepatanmu menjadi kurang. Biasanya 100 km per jam menjadi 60, menjadi 50, menjadi 40. Kita harus sungguh-sungguh memeriksa diri kita dan minta Tuhan memberi kepada kita penerangan dan pencerahan. Apakah kecepatan pertumbuhan rohani yang kita miliki itu benar dan berkenan di hadapan Tuhan? Tentu kecepatan pertumbuhan rohani kita harus bertambah. Seperti orang naik kendaraan, gigi 1 dulu 10-15 km per jam, sampai 20-25, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Makin tinggi giginya, makin meningkat pula kecepatannya, saudara. Demikian pula makin kita berusia, makin dunia akan berakhir, kecepatan kita harus makin tinggi. Saya memperhatikan, saudaraku, orang-orang yang kecepatannya tidak bertambah, malah berkurang. Ayat yang tadi saya bacakan itu di dalam Roma 12 ayat yang ke-11, saudaraku. Saya benar-benar memperhatikan orang-orang Kristen yang menjadi kendor, tidak atau kurang bertekun. Dan itu bukan saja berjangkit atas jemaat, tapi juga orang-orang yang ada di lingkungan pelayanan. Ada mereka yang ada di lingkungan pelayanan. Bisa para aktivis, bisa para pendetanya, bisa kru, entah kameramen, entah pemain musik, entah sound engineering. Dan itu benar-benar terjadi. Mestinya tiap hari mendengar khotbah karena ada di lingkungan pelayanan. Tetapi ironisnya tidak bertumbuh. Kecepatannya tidak makin meningkat, bahkan kurang.
Biasanya orang-orang seperti ini tidak bertambah menjadi rohani. Jadi tragis sekali, saudaraku. Aktivis, pendeta-pendeta, kru, pelayan yang ada di lingkungan kegiatan gereja, entah kameramen, sound engineering, pemusik, bisa juga WL, singer. Tragis, saudaraku, itu tragis. Ada di lingkungan pelayanan, tapi tidak mengalami pertumbuhan. Saya mengerti dan tidak menyalahkan kalau gembala senior atau gembalanya tidak bertumbuh. Apinya tidak menyala, sehingga dia tidak bisa mengimpartasi spirit, tidak bisa menularkan gairah, tidak bisa menularkan api kepada yang lain. Tapi kalau gembala senior, gembala memiliki api, lalu di sekitarnya tidak nyala, tidak ikut terbakar, saudara, tragis. Kalau suatu hari dia tidak ada di lingkungan itu, pasti dalam kecepatan tinggi dia terhilang. Tadi ketika saya melihat saudara, timbul kekhawatiran itu. Saya takut, saudaraku. Saya juga takut berbuat dosa, sehingga saya tidak memiliki api yang menyala. Maka tadi saya berlutut di situ. Sebenarnya kurang enak dengan Pak Theo, dengan Pak Daniel Apau. Mereka berdiri kok saya berlutut. Tapi saya merasa terdesak untuk berlutut. Tolong aku, Tuhan, agar apiku menyala dan aku bisa membakar orang di sekitarku. Api yang menyala bukan berarti khotbahnya harus berteriak-teriak, saudaraku. Api yang menyala, khotbahnya disertai Tuhan. Dan orang-orang yang berjalan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, pasti merasakan api itu. Tidak harus berteriak-teriak. Sering khotbah yang teriak-teriak meletihkan, melelahkan pendengarnya. Karena tanpa api yang benar dari surga. Nah, saudara-saudaraku, kepada semua yang mendengar suara ini, bertobatlah. Bertobatlah. Kalau saya berkhotbah misalnya di satu tempat, lalu sementara saya khotbah mereka ngobrol di ruangan lain, itu gejala bahwa mereka orang-orang yang tidak tersentuh oleh api. Jadi tidak ada gentarnya. Saya khotbah, masuk ruang makan, menikmati makan. Ini orang-orang yang bakal masuk neraka. Yang saya bilang anak setan itu. Ini khotbah diurapi, kok kau bisa lo makan-makan di ruangan di sekitar gereja. Tidak boleh begitu. Ya. Di sini ada Pak Cornelis Kiong hadir tadi. Saya ingatkan jangan sampai hari ini terjadi di lingkungan kita. Itu tidak menghormati Tuhan. Orang-orang yang kerasukan setan itu seperti itu. Dia nggak takut Tuhan, tidak gentar. Pelayanan dianggap main-main, saudara. Di sana Allah hadir. Dia bisa ngobrol di ruangan, di situ tidak mendengar khotbah. Apalagi kalau itu doa penyembahan. Lagi penyembahan dia bisa loh makan di situ. Wah, saya nggak bisa ngerti. Tapi saya diam. Karena saya berharap Tuhan yang akan bicara sendiri. Dan saya beri ingat, saya kasih ingat. Siapapun orang di sekitarku
kalau tidak mendukung pekerjaan Tuhan. Satu, kamu akan disingkirkan Tuhan. Entah dengan cara apa. Dua, kamu akan sakit. Tiga, kamu mati. Bukan ngancam. Ini pekerjaan Tuhan harus dikawal. Dan saya orang yang menjadi juru bicara Tuhan. Yang harus hadir menyampaikan firman dan harus didukung dari semua pihak. Saya lihat muka saudara saja sudah sedih. Khawatir Anda tidak tekun. Betul. Kenapa? Satu, ketika saudara merasakan Tuhan tidak kunjung hadir dalam hidupmu. Kok Tuhan seperti tidak ada? Dua, ketika engkau melihat kenyataan hidupmu yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, itu seakan-akan sama dengan orang yang tidak mencari Tuhan. Satu, Tuhan tidak menjadi nyata dalam hidupmu. Dua, keadaanmu seakan-akan sama dengan lingkunganmu. Yang ketiga, ini mengerikan. Keadaanmu tidak bertambah baik secara materi. Ekonomi tidak bertambah baik. Kesehatan mungkin juga tidak bertambah baik. Nah di sini Anda kalau nggak tekun betul, nggak bisa. Tidak ada orang yang tekun dipermalukan Tuhan, saudaraku. Tidak mungkin. Kalau Anda hidup suci, Tuhan akan kamu panjang umur. Tuhan akan buat kalian panjang umur. Jadi jangan sampai kecepatanmu kendor. Ya. Satu, Tuhan seperti tidak nyata. Dua, keadaanmu seperti sama dengan orang lain. Tiga, secara materi memburuk atau tidak berubah-ubah, saudaraku. Ini membuat ketekunan saudara mulai kurang. Kerajinanmu mulai kendor, saudara. Hal-hal seperti ini tentu juga saya alami. Dan besar kemungkinan yang saya hadapi lebih berat dari saudara. Sampai kita itu berkata, Tuhan, mengapa engkau tidak menyertai aku dalam pelayanan ini? Seakan-akan kau meninggalkan pekerjaan Tuhan ini. Sampai begitu, saudara. Tapi ternyata Tuhan menguji. Kita harus melihat contoh di dalam Alkitab. Orang-orang hebat, orang-orang besar itu sering dibawa ke pantai. Maksud saya pantai Laut Kolsom. Yaitu ketika tentara Firaun mengejar di depan gelombang laut, kanan kirinya bukit. Nggak ada jalan kecuali nyemplung. Nyemplung mati. Jadi cendol. Ternyata enggak jadi cendol, laut terbelah. Nyatanya laut terbelah. Jadi kita sering dibawa Tuhan kepada keadaan the last minute. Menit terakhir. Sudah sebentar lagi. Tapi disitulah kita belajar mempercayai Tuhan. Kita belajar menaruh percaya kita kepada Tuhan. Sebab pada akhirnya Tuhan ingin hubungan kita dengan Dia itu hubungan tanpa dusta. Dusta bukan berarti bohong. Bukan hanya berarti bohong maksudnya. Dusta di sini tidak ada keraguan sama sekali. Tidak boleh ada keraguan sama sekali terhadap Tuhan. Nah, dalam hal ini kita kagum terhadap Sadrah, Mesah, Abednego yang menolak menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar di lembah Dura. Mereka menolak menyembah patung karena mereka harus menyembah Elohim Yahweh saja, Allah Israel yang Maha Kudus.
Apa ancamannya? Dibakar hidup-hidup. Raja Nebukadnezar mengenal mereka orang-orang baik, yang lebih cerdas dari punggawa-punggawa lain. Begitu ditulis dalam Daniel pasal 1. Maka Raja Nebukadnezar mencoba bargaining, menawar. Raja sendiri sampai berkata, oke deh kalau begitu, saya beri kesempatan ya, jangan begitu, nyembah aja. Tapi Sadra Mesa Abednego berkata, tidak Tuhan, sekalipun Allah tidak menolong. Coba bayangkan, sekalipun tidak berbuat sesuatu, kami tetap tidak menyembah patung. Hebat saudaraku. Kesetiaan yang tak bersyarat, itu namanya unconditional submission, unconditional surrender. Penyerahan tanpa syarat. Walaupun tidak melihat gejala-gejala kehadiran Tuhan, tidak ada bayang-bayang sedikit pun kehadirannya. Tidak ada jaminan, tetapi tidak perlu jaminan sebab yang kita percayai Tuhan. Oke, kita beri tepuk tangan yang sungguh-sungguh. Kalau saudara beli barang, ya, misalnya saya pakai ilustrasi sepeda, pemilik toko berkata sepeda ini yang terbaik, tapi harganya mahal. Lalu pembelinya berkata, boleh saya beli? Oh boleh, tapi kau percaya padaku? Kata pemilik toko yang kebetulan teman atau sahabat. Kau percaya padaku ini yang terbaik, tapi harganya mahal. Tidak bisa kurang dari sekian, modalnya juga sudah tinggi. Boleh, tapi saya coba dulu ya, nggak usah beli. Kau menghina aku. Kau menghina. Nggak perlu pakai jaminan. Kita kan kadang-kadang punya teman pinjam uang lalu bawa sertifikat. Kita berkata nggak usah, bawa balik sertifikatmu. Kalau kamu masih maksa saya pegang sertifikat, kau merendahkan aku. Seakan-akan aku tidak mempercayai kamu. Tapi dunia kita hari ini memang sudah jahat, saudaraku. Sulit mempercayai orang. Tetapi Tuhan harus kita percayai. Walaupun tidak ada gejala-gejala kehadirannya. Saya punya pengalaman, beberapa pengalaman seiring dengan hal ini, saudaraku. Dan serius, keadaan yang sulit itu membuat kita memiliki ketekunan, menjadi kendor. Bisa kecewa terhadap Tuhan. Bisa marah terselubung. Tapi kita harus mengendalikan diri dan memiliki waktu berjumpa dengan Tuhan. Karena perjumpaan kita dengan Tuhan itu yang menyembuhkan jiwa kita dari dusta, dari keraguan kita terhadap Tuhan. Tadi pagi doa dipimpin oleh Pak Edi. Saya sudah bangun dari jam 2:30. Kepala saya sudah mulai pusing karena saya kurang tidur. Tapi saya merasa berkhianat kalau tidak ikut berdoa. Tidak ada yang melarang saya. Saya di luar negeri. Tidak ada orang yang melihat saya. Tapi saya tekun, saya berlutut. Saya nyalakan itu. Saya punya iPad ini. Saya berlutut di sofa. Saya taruh. Saya menyembah. Sampai selesai penyembahan. Khotbahnya mengenai
bahwa kita harus meninggal, kita pasti meninggal. Tapi kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Tidak ada yang beritahu saya khotbahnya apa karena saya mendengar sendiri. Saya mau belajar tekun. Saya berlutut di situ. Saya sudah mulai pusing, saudara. Rasanya saya mau berkata, Tuhan izin ya, tidak menyembah Tuhan. Total, saya sudah doa dari tadi. Tapi enggak, saya rasa berkhianat. Saya mau mendampingi jemaat yang juga berdoa bersama Pak Edi Simanjuntak. Saya berlutut di situ. Ketekunan, perjumpaan itu menyembuhkan hati kita. Kekecewaan kita terhadap Tuhan, kemarahan terhadap Tuhan, keraguan terhadap Tuhan, terobati, saudara. Kalau orang tidak pernah berdoa, hidupnya sembarangan, kacau. Suatu hari dia akan dipermalukan. Tunggu waktu. Tunggu waktu. Dan saya bisa mencium bau orang yang tidak suka berdoa. Coba ngomong sedikit. Saya bisa mencium. Coba sembarangan dia memberikan komentar-komentar. Pasti kamu gak takut Tuhan. Tidak akan sanggup tahan lama berdoa. Orang berdoa dia garuk-garuk. Gitu. Dia tidak punya roh doa. Dan orang seperti ini tidak akan masuk surga. Tidak mungkin, saudara. Jangan kerajinanmu kendor, apapun yang terjadi. Walaupun Tuhan sepertinya tidak nyata dalam hidupmu. Walaupun keadaanmu seakan-akan sama dengan mereka yang tidak mencari Tuhan. Sekalipun mungkin makin memburuk keadaanmu, jangan ragukan Tuhan. Kita semua tahu bahwa hidup ini hanya sekali. Tapi ada kalimat berikut yang mungkin agak jarang dikemukakan. Tapi saya kemukakan. Hidup ini hanya sekali. Kenapa kita tidak berani mempercayai sepenuhnya Allah? Menaruh harapannya kepada Dia. Oh, hidup cuma sekali. Pertaruhan kita hanya ada pada Tuhan. Aku mempercayai Engkau. Seperti Sadra Mesa Abednego itu loh. Kalaupun harus mati terpanggang, aku bersedia. Yang penting aku setia. Wah, hebat sekali. Kita beri tepuk tangan, saudara. Seperti Daniel masuk gua singa karena menolak untuk menyembah Allah lain. Tidak boleh menyembah Allah yang disembah oleh orang-orang Babel. Tapi Daniel tetap menyembah Elohim Yahweh. Bagaimana seandainya dia dicapik-capik singa? Jangan mempercayai apa yang kelihatan. Belajarlah melihat apa yang kau percayai. Makanya kalau ada masalah-masalah berat, jurus kita cuma merem, mempertajam iman kita. Ada Allah yang bertahta di tempat maha tinggi. Allahnya Musa yang membelah laut Kolsom yang tidak berubah. Aku takut kalau kurang percaya kepadamu Tuhan. Aku takut kalau aku meragukan Engkau. Dan yang paling mengerikan ini, aku takut Tuhan kalau aku berbuat dosa. Aku takut Tuhan. Lindungi aku supaya aku bisa hidup suci. Tolonglah aku supaya aku bisa mempercayai Engkau. Walaupun keadaanku terpuruk. Demi percayaku kepadamu, aku rela dipermalukan. Yang saya katakan ini benar, saudara. Ini kekristenan yang sejati, saudaraku.
Jangan menjadi kendor. Ketekunan kita harus bertambah, makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Dan Roh Kudus yang bisa memberitahu apakah kecepatan pertumbuhan rohani kita itu sudah normal di mata Allah, bukan normal di mata manusia. Tidak jaminan sibuk aktif di lingkungan gereja berarti dia tidak kendor. Dia bisa aktif dalam kegiatan gereja, tapi rohaninya mati. Rohaninya tidak bertumbuh. Ciri-cirinya itu, tidak suka berdoa, tidak tahan berdoa, sembarangan bicara. Dan biasanya menjadi tidak cerdas, saudaraku. Kalau pendeta itu khutbahnya jadi tidak cerdas. Harus berani. Hidup cuma sekali. Mengapa aku tidak berani menaruh percayaku kepadanya? Menutup mata. Untuk hamba Tuhan yang berkelas, dia akan dibawa ke pantai. Maksudnya pantai? Laut Kolsom atau Tiberau. Hamba Tuhan besar akan dibawa ke Kolsom. Ya, hamba Tuhan yang besar akan dibawa ke perapian yang menyala dan gua singa. Hamba Tuhan yang besar harus menanti anak selama 25 tahun. Hamba Tuhan yang besar akan dikhianati seperti Daud dikhianati oleh masyarakat yang pernah dia tolong. Dia harus menjadi seperti orang gila atau pura-pura gila demi menyelamatkan nyawanya. Dia pernah dibawa kepada keadaan di mana orang-orang yang beserta dia nyaris melempari batu. Dia menjadi raja tanpa tahta, raja tanpa mahkota, dan raja tanpa kaula. Daud. Hamba Tuhan yang besar akan masuk pit, lubang, sumur. Masuk kepada pencobaan berat. Tapi dia menolak berbuat dosa sehingga harus masuk ke dalam penjara dengan tuduhan mau memperkosa nyonyanya. Mungkin Anda tidak sebesar ini, tapi besar juga di dalam ukuranmu. Hidup cuma sekali. Kenapa kita tidak menjadi besar di mata Allah? Hidup hanya sekali. Kenapa kita menjadi wajar seperti anak dunia? Nekolam sonai Mateas. Padahal Allah memiliki banyak jalan membuat engkau menjadi agung dan mulia sebagai anak-anak Allah. Berpikirlah besar. Saya tahu di antara saudara bukan orang-orang berpendidikan tinggi, orang-orang yang tingkat sosial ekonominya lemah. Tapi Tuhan tidak akan terpengaruhi oleh keadaan saudara seperti ini. Karena Allah kuat mengubah saudara menjadi orang-orang hebat bagi Dia. Biar dunia tidak memandang kita. Dan kita tidak perlu dipandang dunia. Kita mau dipandang oleh Allah. Jangan kerajinanmu kendor. Jangan kecepatanmu bertumbuh berkurang. Harus makin hari, harus makin cepat, saudara. Dan yang bisa mengerti apakah kecepatanmu ini sudah benar atau belum hanya Roh Kudus. Kadang-kadang kita sendiri juga tidak tahu. Tapi Tuhan akan memberitahu. Katakan amin. Tuhan akan memberitahu bahwa kecepatanmu belum memadai, belum tepat, belum benar, belum baik. Jadi saudara harus
terus melekat dan mendekat kepada Tuhan. Jangan lihat lingkunganmu. Lingkunganmu jangan kamu lihat. Ingat, saya sudah beritahu satu. Kalau saudara lihat, Tuhan seakan-akan tidak nyata. Sepertinya engkau dengan mereka sama. Padahal engkau mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dua, keadaanmu makin memburuk. Tambahkan lagi 4. Ada satu lagi yang Tuhan ingatkan. Kamu berjalan di jalan sepi. Engkau berjalan di jalan sepi, artinya kamu memilih jalan yang orang tidak pilih. Sedikit sekali orang yang memilih jalan yang kau pilih. Oh, haleluya. Enggak apa-apa. Kita memilih jalan ini dan kita tahu ini jalan yang benar. Allah akan menjadi nyata dalam hidup saudara. Dan herannya, saya beritahu ya, pengalamanmu yang indah bersama Tuhan tidak bisa kau ceritakan ke orang lain. Dan memang tidak boleh. Bisa jadi tidak boleh. Ini rahasia imanmu. Tetapi buah-buah hidupmu akan nampak merekah. Apimu akan menyala. Orang tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Di tempat sepi. Tapi orang akan melihat cahaya hidupmu. Pendeta-pendeta harus berani tanya, Tuhan, bagaimana aku masuk kabutmu? Seperti Musa masuk kabutmu. Berjam-jam kita duduk diam. Kita tidak melihat kabut itu. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, kita tidak melihat kabut itu. Tetapi yang pasti, seperti matahari terbit di ufuk timur, yang tidak pernah gagal, kabut itu akan tampak. Dan saudara bisa mengalami Tuhan. Tuhan bisa menyatakan kehadirannya. Tapi Bapak Ibu, mahal sekali saudara. Mahal sekali. Kenapa kerajinan orang menjadi kendor? Karena tidak memandang Tuhan itu berharga. Intinya hanya itu. Tidak memandang Tuhan itu berharga. Ini bukan soal ilmu teologi ya. Banyak orang bisa punya ilmu teologi yang tinggi, tapi dia tidak pernah bisa memandang Tuhan itu berharga. Dia tidak mengalami Tuhan. Makanya sekolah Alkitab harus menjadi sekolah perjumpaan dengan Tuhan. Kalau tidak, kita hanya mendidik orang cuma cari uang. Jadi penyamun nanti di gereja-gereja. Kalau orang sudah mulai tidak menghargai Tuhan, dia tidak akan tekun. Saya khotbah ini waktu duduk Tuhan bicara, ajari umatku bertekun. Tetapi dari siang sore tadi, saya sudah terobsesi dengan kalimat, aku berjanji menghormatimu. Bahkan dari 2 hari ini, ketika saya ada di luar kota, tepatnya di luar negeri, hanya 3 malam 4 hari, saya sudah berdoa, Tuhan, kalau aku balik ke Jakarta, beri aku hati yang baru. Maka saya tetap berdoa. Tadi saya waktu duduk, ada yang berkata, Pak, muka Bapak capek. Oh iya,
Capek juga, tapi pikiran lebih capek. Terobsesi dari beberapa hari ini. Tuhan, aku berjanji menghormati-Mu. Jangan sampai aku tidak menghormati Engkau. Ketika kita menganggap sesuatu itu berharga lebih dari Tuhan, tidak mungkin kita menghormati Tuhan, saudara. Tidak mungkin kita memandang Dia berharga, saudaraku. Berbahagia saudara yang mendengar suara Tuhan ini. Hormati Tuhan. Pandang Dia lebih bernilai dari apapun. Dari apapun. Kalau saudara menghargai Tuhan secara patut, Anda tidak mungkin tidak bertekun. Tidak mungkin. Tidak mungkin kerajinanmu kendor. Karena kalau engkau memandang Dia lebih berharga dari apapun, akan mempercepat pertumbuhanmu untuk menemukan Dia, untuk berinteraksi dengan Dia. Jangan merasa malang karena keadaan ekonomimu, pendidikanmu, atau apapun. Jangan engkau merasa minder dan malang dan miskin. Engkau punya Tuhan, engkau punya segalanya. Dia lebih berharga dari dirimu sendiri. Dia lebih berharga dari nyawamu. Dia lebih berharga dari suami, istri, anak-anak, atau siapapun. Apalagi uang, harta, pangkat, gelar, kedudukan. Tidak ada artinya dibanding Tuhan. Mulailah saudaraku. Tidak dibutuhkan pendidikan tinggi untuk mengerti ini. Tidak dibutuhkan ijazah tinggi untuk mengerti ini. Tidak dibutuhkan. Hanya hati yang tulus. Dan berkata, aku mau menghormati-Mu Tuhan. Engkau lebih berharga dari nyawaku. Sesekali dalam doa saya mengatakan, engkau lebih berharga dari nyawaku. Di mata saya sudah tidak menarik benar apapun. Kenapa orang kerajinannya kendor? Dia pasti menikmati dunia. Pasti menikmati dunia. Pasti. Ada yang dinikmati dan membahagiakan dirinya. Saya sering mengupdate kalimat ini. Aku hanya hidup untuk kesukaan-Mu Tuhan. Engkau kebahagiaanku Tuhan. Engkau kehidupanku. Saya update tiap hari. Saya paksa jiwa saya untuk mengatakan ini. Saya tundukkan diri saya untuk taat kepada kebenaran ini. Tuhan kehidupanku, Tuhan kesukaanku. Tujuan hidupku hanya untuk menyenangkan Engkau ya Tuhan. Sangat pribadi, tidak ada orang yang tahu. Tapi suatu hari di pengadilan Tuhan, kita akan melihat siapa kita sebenarnya. Setan mengurangi kecepatanmu itu tidak sekaligus. Dari 100 km per jam jadi 10 km, enggak. Dari 100 menjadi 95. Dari 95 menjadi 93. Dari 93 menjadi 90. Sampai engkau tidak sadar bahwa kecepatanmu sudah mulai merosot. Mengapa hamba Tuhan bisa jatuh? Ketika kecepatannya bertumbuh, mulai berkurang dan dia kendor. Seiring dengan itu, dunia makin menarik. Dia bangga dengan apa yang dia miliki. Dia menyenangi keinginan daging. Saya bukan manusia sempurna dari dulu. Saya melewati jalan-jalan yang
terjal dan sulit. Dan saya punya pengalaman seperti ini. Dan saya tidak mau ditipu iblis lagi. Ketika engkau tidak suka berdoa, engkau tidak tahan menyembah, engkau sudah mulai salah. Setan membuat kecepatanmu berkurang sedikit demi sedikit. Dan konyolnya, ngerinya, sialnya, malangnya, ketika kecepatanmu sudah 10 km, engkau langsung 100 gak bisa. Engkau harus mulai lagi. Dan membutuhkan ketekunan untuk mencapai 100 km. Dan biasanya lebih berat dari sebelumnya. Lebih baik kau dari nol terus bertumbuh, daripada sudah mencapai tingkat tinggi kamu turun, lebih berat. Ini tidak mutlak, tergantung orangnya. Tapi pengalaman hidup berat, saudaraku. Belum lagi kalau dagingmu ada ikatan dosa, selera jiwamu sudah terarah kepada perkara-perkara dunia. Sulit, saudaraku. Sampai engkau bisa berkata, bagaimana sih aku ini? Telah merekam banyak hal yang tidak patut, yang mestinya tidak boleh kita pikirkan atau kita ingini. Tapi apapun keadaanmu, Tuhan bisa menyembuhkan saudara. Tuhan bisa perbaharui saudara. Katakan amin. Tuhan bisa perbaharui saudara. Jangan kehilangan kesempatan. Karena kalau kesempatan ini berlalu, Anda tidak punya kesempatan 2 kali. Hidup hanya 1 kali. Begitu liciknya setan membuat kecepatan kita berkurang secara bertahap. Saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana orang-orang yang dulu sekolah Alkitab tidak jadi hamba Tuhan dengan baik. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang pada waktu itu mestinya punya potensi dipakai Tuhan. Sekarang rasanya sudah sulit dipakai. Telah hilang. Saya ngomong ini benar. Saya melihat. Dan saya termasuk orang yang dibidik setan untuk mengalami kemerosotan ini. Hanya saya bersyukur, saya sadar. Dan saya berbalik kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan ingatkan saudara hari ini untuk jangan sampai engkau menjadi kendor, ayo kita kembali mencari Tuhan. Engkau akan meratap, menyesal kalau tidak mau berubah. Setan punya banyak cara, dan hanya Roh Kudus yang bisa memberitahu kepada kita, yang ini loh, yang itu loh bahaya, ini loh, yang itu loh. Roh Kudus akan bicara. Yang membuat kecepatan kita bertumbuh itu kendor, saudara. Mestinya tiap hari kita dibaharui. Lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sama dengan kecepatannya makin tinggi, makin tinggi. Sampai seperti hukum aerodinamika. Dari lambat, makin cepat, sampai terbang. Bukan hanya meluncur di landasan pacu, tapi terbang. Dari lambat, makin cepat sekali sampai terbang. Aerodinamika. Demikian pula kita. Tuhan memberikan landasan pacu. Cuman masalahnya ini mengerikan. Kalau engkau menyia-nyiakan kesempatan, landasan pacumu itu terbatas. Landasan pacu kita terbatas. Jangan sampai landasan pacu sudah habis, artinya waktu umur hidupmu habis, engkau belum terbang. Maka selagi kita masih punya kesempatan, kita kejar pertumbuhan rohani itu. Pada sampai titik tidak balik, kau sudah mungkin terbang
makin tinggi, makin tinggi. Landasan pacu kita terbatas. Ini serius. Kadang-kadang saudara, bukan karena usia juga. Walaupun baru usia 40 tahun. Karena dia sudah menyanyiakan kesempatan, dia nggak bisa terbang lagi. Bukan hanya karena usia, karena kesempatan yang disia-siakan dan kerusakannya parah, usia 40 tahun sudah tidak bisa terbang. Saudara mengerti maksud saya? Mau bagaimana udah nggak bisa. Udah dingin. Padam. Gairahnya dunia. Nggak bisa terbang lagi. Saya harap sudah tidak tertarik lagi dengan dunia. Tetap kita kerja, cari nafkah. Ya, istilah yang saya temukan adalah dilewati atau melewati tanpa target. Melewati setiap masalah kita, yang penting bisa makan, minum. Nggak usah pakai target. Yang penting bisa melewati. Katakan amin. Melewati tanpa target. Biar kiranya Tuhan menjamah saudara.